Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Hendra selaku dosen mata kuliah pembelajaran mesin teori, kami dari kelompok akan mempresentasikan klasifikasi dari gangguan tidur menggunakan support vector machine. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Alisa, dengan NIM akhir 012, dan juga Anindya dengan NIM akhir 045. Latar belakang dari penelitian ini dimulai dengan gangguan tidur yang sering diabaikan, namun ternyata berdampak besar pada kualitas hidup di mana 62% populasi dewasa mengalami ketidakpuasan dalam tidur yang bisa memicu berbagai penyakit seperti jantung, diabetes, hingga depresi. Sehingga dibutuhkan metode diagnosis yang cepat dan akurat. Nah, rumusan masalah dan tujuan yang dibahas oleh artikel ini dimulai dengan bagaimana klasifikasi gangguan tidur menggunakan support vector machine, kemudian seberapa baik akurasi dari metode tersebut, yang bertujuan untuk menerapkan support vector machine untuk klasifikasi gangguan tidur dan mengevaluasi performa kernel support vector machine dalam memproses data. Dimulai dengan dasar teori yang melandaskan penelitian ini, SVM atau Support Vector Machine adalah algoritma machine learning untuk klasifikasi yang bekerja dengan garis pemisah, yaitu yang disebut hyperlink, di mana ada positif hyperlink dan juga ada negatif hyperlink antar kelompok data. SVM cocok untuk data yang linear maupun non-linear. Nah, dengan bantuan fungsi kernel, SVM ini dapat menangani data yang kompleks termasuk data dari gangguan tidur sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah jenis kernel dalam SVM. Jadi, kernel adalah fungsi dalam SVM yang membantu memproyeksikan data ke dimensi yang lebih tinggi agar bisa dipisahkan dengan lebih mudah. Jadi misalnya nih pada data yang tidak bisa dipisahkan secara garis lurus, kernel itu akan memetakan data ke ruang baru yang agar dapat dipisahkan. Jadi kernel ini digunakan dalam penelitian yaitu ada linear, ada polinomial, lalu ada RBF, radial basis function dan juga sigmoid. Linear ini digunakan untuk data yang terpisah dan sederhana. Lalu ada RBF dan polinomial yang cocok untuk data yang lebih kompleks karena mereka membentuk batas pemisah yang melengkung. Sementara untuk sigmoid itu terinspirasi dari jaringan saraf ya, tapi dia itu hasilnya kurang konsisten, jadi tidak sebaik dengan kernel yang lain. Mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya itu adalah metode penelitian. Jadi untuk metodologi penelitian dalam paper ini adalah penelitian dimulai dengan mengunduh dataset dari Kaggle yang berjudul Sleep, Health, and Lifestyle Dataset. Jadi dataset ini berisi informasi seperti durasi tidur, aktivitas fisik, stres, tekanan darah, dan juga lain-lain. Nah, setelah itu akan dilakukan preprocessing. Nah, preprocessing ini adalah pembersihan data dan juga konversi dari data kategorikan ke numerik agar bisa diproses oleh SVM. Nah, untuk selanjutnya, model SVM itu dilatih menggunakan empat jenis kernel yang tadi dan juga diuji dalam tiga skenario pendagian data, yaitu awalnya itu adalah 80% data untuk pelatihan dan 20% data untuk pengujian. Lalu ada 50% data testing dan juga 50% data training. Lalu ada 60% data training, 40% data testing dan juga untuk melihat kestabilan model. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui seberapa stabil performa dari model pada berbagai proporsi data. Mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk awalnya itu adalah preprocessing data. Jadi preprocessing ini dilakukan agar data itu bersih, terstruktur, dan juga siap untuk dianalisis. Langkah pertama adalah kita harus menghapus data yang tidak relevan dan juga mengisi data yang kosong seperti none. Lalu fitur kategorikal itu seperti jenis kelamin dan juga pekerjaan itu akan diubah dalam bentuk numerik. Jadi nanti hasilnya itu adalah numerik. Lalu, jika sudah, hal ini penting itu karena algoritma SVM itu tidak bisa membaca data berupa string ataupun teks. Jadi, skala antar fitur itu juga nanti akan disamakan. Jadi, mungkin data usia atau data langkah harian itu nanti disamakan agar tidak ada fitur yang mendominasi proses klasifikasi hanya karena rentang nilainya itu lebih besar. Mungkin bisa dilanjut.
dataset penelitian. Nah, untuk dataset yang digunakan itu adalah terdiri dari 400 data orang dewasa dari berbagai latar belakang, dan setiap data itu memuat informasi tentang gaya hidup dan kesehatan yang berkaitan dengan tidur. Beberapa fitur itu dicatat adalah durasi tidur, kualitas tidur, tekanan stres, aktivitas fisik, BMI, tekanan darah, dan juga langkah harian. Target atau label dari data ini adalah gangguan tidur yang dialami, yaitu ada 3 kategori, ada non atau tidak ada gangguan, lalu ada insomnia, dan juga ada sleep apnea. Ini bisa dilanjut. Nah, selanjutnya itu adalah fitur penting untuk prediksi. Nah, di sini dari hasil analisis ditemukan bahwa tidak semua fitur dalam dataset itu penting dan berpengaruh besar dalam klasifikasi. Nah, 4 fitur yang paling menentukan hasil prediksi adalah durasi tidur, kualitas tidur, tingkat stres, dan aktivitas fisik. Sementara fitur tambahan seperti umur ataupun pekerjaan itu tidak, atau mungkin aktivitas fisik itu tidak banyak berpengaruh. Maaf. Fitur tambahan seperti umur dan pekerjaan itu tidak banyak berpengaruh, bahkan bisa menurunkan akurasi karena menambah noise atau informasi yang kurang relevan. Maka penting untuk melakukan pemilihan fitur agar model tetap optimal. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai penerapan SVM dan klasifikasi gangguan tidur. Saya Anindya dan juga teman saya Alisha, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.